Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang power steering udah guys, finishing. Oke, kita lanjut dengan si Alphard tua. Yo, kita lanjut dengan si Alphard. Kita cek DTC-nya apa yo? Kita cek DTC-nya apa karena kalau kita pakai jalan itu di angka 40 sampai 60 km per jam itu pasti muncul DTC. Nah itu kayaknya di Matic yo, soalnya Matic ini nggak enak. Dan DTC-nya sudah ada di Instagram. Jadi malam itu aku dipanggil sama ownernya, suruh cek DTC-nya dulu, kira-kira masih bisa dibenerin apa enggak. Yo, tak bilang nggak tahu. Saya bukan dukun yo guys yo, kami bukan dukun dan kami harus lihat kondisi yang sebenarnya seperti apa gitu yo. Kondisi yang sebenarnya seperti apa kita kita belum tahu kondisi yang sebenarnya seperti apa yo. Kita harus lihat dulu yo. Saya tak siapin scannernya. Tenono. Oke, masuk ya. Masuk, kita cek Alphard 2005 ke atas. Kode sasisnya MNH, benar. Oke, kita masuk dulu. Sulit ya, kelihatan nggak? Oke, ini dingin nih, belum kita panasin. Sengaja kemarin sore itu aku mengerjakan pintunya dulu. Ya, mengerjakan pintunya dulu biar sedikit-sedikit, karena di engine itu bakal banyak yang harus kita cek ya. Jadi mulai dari yang sekarang, oke. Terus ada beberapa tempat yang bocor-bocor, kita harus benerin. Nanti di sini ada dua yang statusnya Karen. Ya, yang statusnya Karen ini satu P0793. Nah, kita akan bahas yang ini. Yang ini nggak usah dibahas kayaknya nih. Yang ini kan kunci kontaknya baru, tapi mesin masih bisa nyala. Nanti kita coba cek aja seperti apa. Ya, tak benerin. Nggak usah dibuatin video. Tapi kalau nanti tak cekin tuh fokusnya oke, ya kita harus buat video. Ya. Ini yang DTC di transmisi ini nih. Intermediate subspeed sensor A sirkuit no signal. Nah, kenapa no signal? Banyak faktor, mulai dari kabelnya putus dimakan tikus atau coro, mulai dari situ ya. Terus sensornya rusak, tapi kalau sensor itu jarang karena bentuknya kayak CKP. Nah, biasanya kalau transmisinya itu Matic-nya CVT model begini, itu di ujung sensornya ada gram yang nempel dan banyak. Nah, itu mengganggu sistem atau kerja dari sensornya. Yo, nah, di sini sensornya ada dua, tapi kan di sini ditulisnya satu. Yo,
Untuk DTC yang ini kita bisa cek ke depan. Tak bukain tempat ya. Kita cek ke depan. Speed sensor ya, intinya speed sensor matic. Speed sensornya itu ada 2. Tapi sekalian aku benerin starter karena starternya panjang. Ya. Panjangnya itu karena starternya berat, kurang kenceng. Tuh motor starternya bekas diservis tapi nggak dicuci paling yo. Nah, ini satu sensornya di sini, soketnya patah memang. Yo, tapi kita belum cek sensornya, nanti kita cek sensornya. Satunya di depannya sini, di sini nih. Udah kelihatan nggak? Bempernya tak copot ya. Satunya di situ. Jadi biasanya DTC itu muncul, aduh nggak kelihatan guys. Oh ini nih, tuh, yo, kelihatan nggak? Yo, di situ, di atas soket inhibitor itu biasanya terjadi karena yang kedua kotor ya. Yang pertama tadi dari kabelnya, soketnya putus, terus kabelnya kebungkus oli kayak ini, entah itu ngisi oli maticnya tumpah atau gimana. Terus yang ketiga, sensornya tadi terbungkus oleh kotoran. Yang keempat, oli matic keruh. Oli matic keruh itu biasanya disebabkan karena ada keausan dari CVT-nya ya, atau sabuk belnya mulai aus, jadi ada gram nempel di situ. Nah, kalau nempel berarti harus kita cekin gitu ya. Terus ditambah lagi memang si CVT-nya sudah ada masalah. Nah, mulai sabuk belnya mulai gimana? Mulai longgar banget gitu ya. Jadi bacaan dari speed sensor yang dari input sub sama speed sensor yang output untuk ke roda itu nggak sama, nggak bareng bacanya. Jadi muncul DTC itu. Nah, berarti kadang mesinnya teriak gitu kan. Mesinnya teriak tapi perpindahannya gigi terlambat karena salah satu dari speed sensornya tidak terbaca gitu. Oke, tak cekin. Yo, kita cek dulu sambil kita ini, sambil kita bongkar motor starter nanti yo. Oke, ini DTC nya dibiarin dulu, nggak usah di clear. Untuk test drive nya mohon maaf nggak bisa di videoin karena DTC ini misal dia harus ada tindakan lebih lanjut, itu nantinya kita harus baca data stream sambil jalan yo, di angka 40 atau 60 km per jam sambil baca data stream. Nah, jadi sensor mana yang telat baca gitu. Nah, sementara ini nanti kita bersihkan dulu sambil nyopotin si motor starter, tak bersihin dulu yo. Ini biarin gini dulu. Ini di sini ada yang DTC yang kedua itu immobilizer tuh. Tuh, immobilizer system malfunction. Tapi kan nggak mungkin kalau immobilizer system malfunction kok unitnya nyala terus di sini lampu gambar kunci kontaknya nggak ada. Tuh yo, coba matiin dulu. Nyala lagi. Tuh, nggak ada toh. Lampu gambar kunci kontaknya entah disimpan atau gimana kita nggak tahu. Tapi biasanya kalau Toyota memang nggak ada lambang kunci kontaknya. Ya untuk tahun ini loh, ini kan tahun tua. Oke, apa kita mau lihat dulu? Ya, aduh nggak ada wifi, harusnya kita lihat kode SAR. Oke, ini biarin aja dulu. Yang penting kita dapat P0793. Yo, yang ini nanti tak buatin sendiri. Kalau memang harus ada tindakan lebih lanjut yo. Oke, tak langsung kita cek depan. Jadi DTC atau scanner itu bukan alat untuk mencari uang ya guys. Jangan main hapus gitu aja. Harus kita periksa lebih lanjut dulu kondisinya seperti apa, ya kan, baru kita hapus. Gur ngapus DTC kamu minta uang, gila. Lah, mendingan kamu jadi tukang scanner aja, nggak usah pegang kunci, nggak usah pegang kabel, scan tok minta bayar. Yo, oke, tapi yang pro. Yo, kamu katakan apa yang harus kamu katakan apa yang kamu lihat, jangan ada yang ditutup-tutupi. Oke, kita gas, cek sensornya sama aku tak nyopot motor starter. Oke, next. Wah, kita udah dapet tempatnya, ini motor starternya udah tak lepasin. Yo, kelihatan nggak? Tak taruh mana ini kamera nih, biar enak. Gini yo.
Oke, ini satu shift angele yo, shift speed intermediate shift speed yo, ini satu yo. Nah, kalau DTC nya itu fokus, itu sebenarnya ini ada kodenya. Shift solenoid yang depan itu kalau nggak salah NC yo, shift solenoid NC. Yang belakang ini nih, yang belakang nih kelihatan nih, ini sama nih, yang ini yang NT. Oke, sama-sama soketnya pecah. Nah, ini yang paling parah nih, karetnya ketinggalan. Aduh, gogrok ya, tak ambil nanti yo. Nah, ini yang paling parah, ini kayaknya bocor juga. Ini basah di dalamnya. Ini kita cabut dulu. Tak cabutin dulu. Angel tempatnya. Oke, next. Bautnya udah tak copotin dua-duanya. Kita tinggal cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum tak cabut ya, guys. Oke, bisa kita lihat. Lu bener toh? Kelihatan nggak fokus? Yo. Shift speed solenoidnya kebungkus sama apa ini? Yo, ada kebungkus, guys. Coba tak lihat. Ini yang depan nih, ini yang NC yo. Oke, nih ada gram-gramnya nih. Tuh, gramnya tadi warnanya agak kekuning-kuningan kan. Nah, ini coba kita bersihkan dulu. Karena apa? Saya yakin si ini nggak rusak. Yo. Karena dia muncul DTC-nya ketika jalan kita pakai 40 atau 60 km per jam gitu, dia baru nyala. Cek engine, jret gitu. Nanti kalau kita matikan kontak ya mati. Ya matikan kontak mati, nanti jalan lagi masih mati, jalan 60 40 sampai 60 nanti kadang nyala, kadang enggak sama sekali. Yo nih. Coba nanti kita bersihkan dulu. Coba kita cek dulu pakai ini. Duh, magnetnya masih bagus. Kenceng. Jarang yo. Ini rusak. Nanti kita lihat kondisi olinya seperti apa. Karena ada kebocoran juga sih. Ada kebocoran juga, dari mana kita belum tahu. Kayaknya sih ini di sini nih. Fokus coba. Loh, di sini nih, di bagian solenoid yang kedua. Solenoid apa? Ini yang NC yo, yang NT. Ini yang NT, itu kan bawahnya speed sensor tuh, apa? Sensor kecepatan atau speedometer. Di situ ada kebocoran, kayaknya o-ring speed sensor yang bocor, bukan seal inhibitor yo. Oke, kita cabut dulu. Ini yang kedua, ini yang NT. Seperti apa? Sama guys, ini malah lebih banyak nih kotorannya. Yo, ada gram-gramnya nih. Di sini nih gramnya nih nempelnya nih. Tuh, hitam-hitam. Nah. Yo. Ini bentuknya sama. Yo, tapi kalau dipasang sini nggak nyampe. Atau sama persis. Coba kita lihat. Oh, sama persis, guys. Sama persis, ditukar-tukar bisa. Ya, yang sini ada kode 5, di sini ada kode 2. Oke, ditukar-tukar bisa. Ya, ini sementara gini, nanti tak cuci-cuci, tak bersihin dulu. Ya, ini bekas diamplas-amplas nih. Gores-gores nih. Ya. Oke. Tak bersih-bersihin dulu. Tak cekin olinya. Sama benerin ini nih, speed sensor yang bocor nih, nanti sekalian didongkrak yo. Sekalian didongkrak. Aduh, sempit guys, jungkel-jungkel yo. Kita cek dulu seperti apa kondisi olinya. Ini kan dingin, belum nyala nih. Duh, kondisi olinya kayaknya encer banget nih olinya. Nah, harusnya di flashing. Dan nanti kalau kita membutuhkan flashing, kita bawa ke SMK yo. Di SMK Maharib itu ada mesin flashing, jadi nanti kita nebeng di sana. Kita flashing. Kita buat enak lah yo. Entah unit ini mau dipakai koleksi atau apa yo, yang penting gitu. Nah, ini sebelumnya udah pernah masuk bengkel. Mungkin bengkelnya kira-kira atau paling yo. Biasanya kalau matic ngelekrek apa segala macam nih. Oksigen sensornya baru. Nggak tahu yang bagus apa yang enggak. Oksigen sensor baru. Jadi nih kalau idle kita habis ngerem mau angkatan jalan ngelekrek.
Ya kayak Honda Jazz gitu loh, di transmisinya persis sama kayak Honda Jazz yang tahun lama itu kan gitu, karena dia CVT kan. Nah jadi nih nanti coba dicek olinya dulu, sekalian tak beres-beresin di sini. Ya ini koilnya baru satu, lihat toh, satu baru, nanti dicekin lagi. Yang penting dibuat enak, karena ketika mesinnya sendiri itu low power pasti maticnya akan rewel ya. Ditambah maticnya ada DTC, jadi lebih parah lagi. Nanti mesinnya dibuat enak dulu ya, mesinnya dibuat enak, DTC nya dirapiin, nanti test drive nya gimana gitu. Oke, nih ada bocor, sini ada power steering tuh, bocor-bocor tuh, kelihatan nggak ya, pompa power steeringnya bocor ya, nanti dicekin lah. Oke, kalau di sini nyaman, nanti dibersih-bersihin dulu. Oke, kalau timing cover perlu dibongkar nanti. Oke, segini dulu. Yo, sementara sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa, paling konyol.